Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang kisah 7 nabi yang pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 7 nabi yang pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Peristiwa ini terjadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Perihal pertemuan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menukil hadis dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada malam Isra, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan dia bersabda, 'Wahai Muhammad, sampaikanlah salamku untuk umatmu, dan beritahukanlah kepada mereka bahwa surga itu tanahnya subur dan airnya segar, serta merupakan suatu kebun dan tanamannya adalah Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar.'" Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya At-Tabari dalam Tarikh Al-Rasul wa Al-Muluk menyampaikan sebuah riwayat dari Anas bin Malik mengenai bagaimana jalannya peristiwa Isra dan Mi'raj dan perjumpaan dengan para nabi itu. Pada saat Rasulullah diangkat menjadi nabi, dia biasa tidur di sekitar Ka'bah seperti halnya orang-orang Quraisy. Pada satu kesempatan, 2 malaikat Jibril dan Mikail datang kepadanya dan berkata, "Kepada orang Quraisy yang mana kita diperintahkan untuk datang?" Lalu mereka berkata, "Kita diperintahkan untuk datang kepada pemimpin mereka," dan pergi. Setelah itu, mereka datang dari arah kiblat, dan ada 3 dari mereka. Mereka mendatanginya ketika beliau sedang tertidur, membuatnya terlentang di atas punggungnya, dan membuka dadanya. Kemudian mereka membawa air dari Zam-Zam dan mencuci habis keraguan, atau kemusyrikan, atau kepercayaan-kepercayaan sebelum Islam, atau kesalahan yang ada di dalam dadanya. Kemudian mereka membawa wadah emas yang dipenuhi oleh iman dan kebijaksanaan. Dada dan perutnya dipenuhi dengan iman dan kebijaksanaan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibuka dadanya dan dibersihkan, lalu dimasukkan iman dan kebijaksanaan oleh para malaikat. Sekarang, mari kita lanjutkan riwayat tersebut dari Anas bin Malik. Kemudian, beliau diangkat ke langit dunia. Malaikat Jibril meminta izin masuk, dan mereka berkata, "Siapa itu?" "Jibril," jawab Jibril. "Siapa yang bersamamu?" kata mereka. "Muhammad," jawabnya Jibril. "Apakah misinya sudah dimulai?" Mereka bertanya. "Iya," jawab Jibril alaihi salam. "Selamat datang," kata mereka, dan menyampaikan salam Allah kepadanya. Ketika beliau masuk, beliau melihat di hadapannya seorang pria yang besar dan tampan. "Siapa ini, wahai Jibril?" Beliau bertanya. "Ini ayahmu Adam," jawab sang Jibril. Kemudian mereka membawanya ke langit kedua. Jibril meminta izin masuk, dan mereka mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Memang, pertanyaan yang sama diajukan dan jawaban yang sama diberikan di semua langit. Ketika Rasulullah masuk ke langit kedua, beliau melihat di hadapannya 2 pria. "Siapa ini, wahai Jibril?" "Yahya dan Isa, 2 orang sepupu dari pihak ibu," jawab sang Jibril. Kemudian, beliau dibawa ke langit ketiga. Dan ketika beliau masuk, beliau melihat di hadapannya seorang pria.
Lalu Rasulullah bertanya, "Siapa ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Saudaramu Yusuf yang diberikan keunggulan dalam keindahan di atas orang-orang lainnya, laksana bulan purnama di atas bintang-bintang di malam hari." Kemudian beliau dibawa ke langit keempat, dan beliau melihat di hadapannya seorang pria dan berkata, "Siapa ini wahai Jibril?" "Ini adalah Idris," jawab malaikat Jibril, dan membaca, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Kemudian beliau dibawa ke langit kelima, dan beliau melihat di hadapannya seorang pria dan berkata, "Siapa ini wahai Jibril?" "Ini adalah Harun," kata malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian beliau dibawa ke langit keenam, dan beliau melihat di hadapannya seorang pria dan berkata, "Siapa lagi ini wahai Jibril?" "Ini adalah Musa," jawab Jibril alaihi salam. Kemudian beliau dibawa ke langit ketujuh, dan beliau melihat di hadapannya seorang pria dan berkata, "Siapa ini wahai Jibril?" "Ini ayahmu Ibrahim," jawab Jibril alaihi salam. Kemudian dia membawanya ke surga, dan di sana di hadapannya ada sungai yang lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu, dengan kubah mutiara di kedua sisinya. "Apakah ini wahai Jibril?" beliau bertanya. Jibril menjawab, "Ini adalah Al-Kautsar yang telah Tuhanmu berikan kepadamu, dan ini adalah tempat tinggalmu." Kemudian malaikat Jibril mengambil segenggam tanahnya, dan lihat, itu adalah kasturi Harun. Kemudian beliau pergi ke Sidratul Muntaha, yang mana merupakan pohon bidara yang menghasilkan buah-buahan terbesarnya yang seperti tempayan tembikar dan yang terkecilnya seperti telur. Kemudian Tuhannya mendekat, sampai-sampai jarak Nabi dengannya sejarak dua ujung busur panah, bahkan lebih dekat lagi. Karena Tuhannya begitu dekat, pohon bidara menjadi tertutup oleh sejenis batu mulia seperti mutiara, rubi, permata, dan mutiara berwarna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada hambanya, membuatnya mengerti dan mengetahui, dan menetapkan 50 sholat untuk setiap harinya. Kemudian beliau kembali melewati Musa yang berkata kepadanya, "Apa yang dia tetapkan untuk umatmu?" 50 sholat, katanya. "Kembalilah kepada Tuhanmu," kata Musa, "dan mintalah dia meringankan beban untuk umatmu, karena umatmu adalah yang paling lemah dalam kekuatan dan yang paling singkat hidupnya." Lalu dia memberitahu Rasulullah apa yang telah dia sendiri derita di tangan Bani Israel. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali, dan Allah mengurangi jumlahnya menjadi 10. Kemudian Rasulullah melewati Musa lagi yang berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan minta dia meringankan bebannya menjadi lebih ringan lagi." Hal ini terus berlanjut sampai beliau kembali 5 kali. Sekali lagi Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah dia meringankan bebannya." Tetapi Rasulullah berkata, "Aku tidak akan kembali, walaupun aku tidak ingin tidak mematuhimu." Karena telah dimasukkan ke dalam hatinya bahwa beliau seharusnya tidak kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ucapanku tidak dapat dirubah, dan keputusan dan ketetapanku tidak boleh dibalik. Tetapi dia Muhammad meringankan beban sholat kepada umatku menjadi 1/10 dari apa yang ditetapkan pada awalnya." Anas bin Malik berkata, "Aku tidak pernah menemukan aroma apapun, bahkan aroma pengantin wanita, yang lebih wangi dari kulit Rasulullah. Aku menempelkan kulitku padanya dan menciumnya." Perkara kiamat
Selain itu, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di malam beliau melakukan Isra, beliau bersua dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Lalu mereka memperbincangkan tentang perkara hari kiamat. Mereka menyerahkan jawabannya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetapi Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, "Aku tidak mempunyai pengetahuan tentang hari kiamat." Kemudian mereka menyerahkan perkara itu kepada Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Musa menjawab, "Aku tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Akhirnya mereka menyerahkan perkara mereka kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka Nabi Isa menjawab, "Adapun mengenai waktunya, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Menurut apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku, kelak Dajjal akan muncul pada saat aku memegang 2 buah batang atau tombak. Apabila Dajjal melihatku, maka leburlah ia bagaikan timah yang kena panas." Isa mengatakan, "Allah membinasakannya bila ia melihat diriku, hingga sesungguhnya batu-batuan dan pepohonan dapat berbicara mengatakan, 'Hai orang muslim, sesungguhnya di bawahku terdapat orang kafir yang sedang bersembunyi. Kemarilah dan bunuhlah dia.'" Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka semua orang kafir. Lalu manusia kembali ke negerinya dan tanah airnya masing-masing. Maka pada saat itulah muncul Ya'jud dan Ma'jud. Mereka turun dari seluruh tempat yang tinggi dengan cepat, lalu menginjak-injak negeri kaum muslimin. Tidak sekali-kali mereka mendatangi sesuatu, melainkan mereka membinasakannya. Dan tidak sekali-kali mereka melewati tempat air, melainkan mereka meminumnya sampai habis. Kemudian manusia kembali lagi mengadukan musibah mereka kepada Isa. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk kebinasaan Ya'jud dan Ma'jud. Maka Allah membinasakan dan memusnahkan mereka semua, sehingga bumi menjadi gembur dan busuk karena dipenuhi oleh bangkai mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan lebat, maka semua bangkai mereka terhanyut hingga terlempar ke laut. Menurut apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepadaku, bila mana semuanya itu telah terjadi seperti yang diceritakan, maka saat hari kiamat sama halnya dengan wanita yang sudah hamil tua tanpa diketahui oleh keluarganya, bilakah dia melahirkan anaknya, di siang harikah atau di malam hari, sebagai berita kejutan buat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.